Oke, ulang ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang proyek kami. Kita langsung akan masuk ke proyeknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Ramadhani dengan NIM A11 2021 13781. Saya akan menjelaskan beberapa bagian dari web yang telah kami buat. Di dalam web kami di sini ada dua tab. Yang tab pertama itu ada prediksi data dan data frame. Nah, di dalam data frame ini terdapat kolom test size di mana kita bisa mengatur test size yang akan digunakan dalam dataset nanti. Test size ini maksudnya berapa persen yang akan digunakan sebagai data untuk model latihan dan model uji. Kalau misalnya test size-nya 0,2, berarti 20% dari datasetnya akan digunakan sebagai data uji dan 80%-nya akan digunakan sebagai data latih. Terus lalu ada calculate button untuk membuat button dengan nama update test size. Lalu ada upload file yang menggunakan file uploader yang upload file ini khusus untuk CSV, jadi kita bisa memilih file yang ada dalam laptop kita dengan cara di drag dan di drop. Misal di sini CSV-nya te.csv. Nah, begitu saya klik tombol update test size-nya, maka akan muncul data frame dengan nama xtrain, di mana xtrain ini adalah variabel x yang digunakan dalam model latih, dan xtest dan data frame xtest ini merupakan model dari data uji dari data xtrain tadi. Lalu di bawahnya ada ytrain. Ytrain ini isinya denge.denge, di mana 80% dari dataset denge.denge itu digunakan sebagai model latih dan ytest-nya itu sebagai model ujinya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan teman kelompok saya untuk menjelaskan yang lain. Perkenalkan, nama saya Bilal Nafiuddin dengan NIM A11 2021 13750. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Yang pertama itu ada import streamlit dan import pada. Ini merupakan perintah untuk mengimport library. Kemudian ada form sklearn.model selection dan import train test split. Ini untuk mengambil fungsi train test split dari sklearn model. Kemudian yang terakhir itu untuk mengimport algoritmanya. Di sini menggunakan KNN. Kemudian ada tab 1 dan tab 2 yang berisi prediksi data dan data frame. Kemudian ada perintah with tab itu untuk menampilkan tab 1 yang berisi df yang isinya itu file CSV. Kemudian ada perintah X yang berisi kolom-kolom, itu denge.pid, denge.gender, denge.age, denge.days, denge.bbc, denge.currenttime, denge.hemoglobin, denge.hematokrit, denge.platelet, denge.denge, dan axis dengan nilai 1. Kemudian ada variabel ada variabel y yang berisi kolom denge.denge. Kemudian terdapat fungsi xtrain, xtest, ytrain, ytest. Itu fungsinya train test split. Ini untuk mengatur nilai test size dengan nilai 0,2 dan random state-nya 42. Kemudian ada perintah untuk memasukkan algoritmanya. Di sini ada KNN, K-neighbor classifier dengan parameter 3. Ini akan melibatkan tetangga terdekat dari proses klasifikasi. Kemudian ini untuk memasukkan perhitungannya yang tadi.
knn.feed_xtrain ytrain, di mana xtrain akan berisi 80% sebagai pelatihan dan ytrain akan berisi 20% untuk pengujian. Kemudian ada perintah st.title dan st.write, itu untuk mencetak teks diagnosis demam berdarah dan masukkan data pasien. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Arfuncur Adi dengan NIM A11 2021 13560. Baik, di sini kita membuat kolom pasien dengan inputan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Selanjutnya kita membuat kolom umur, yaitu bisa diinput dengan umur dewasa, remaja, dan anak-anak. Selanjutnya untuk dengue dice ataupun lama demam, kita bisa inputkan untuk maksimal hari kita terkena demam. Selanjutnya adalah current temp atau suhu tubuh, suhu badan dalam satuan Fahrenheit. Kita bisa isikan dengan nilai maksimal 120 Fahrenheit. Selanjutnya adalah jumlah sel darah putih. Dengan maksimal input adalah 10.000. Selanjutnya adalah opsi pilihan sakit kepala. Bisa dipilih ya atau tidak. Jika sakit kepala bisa dipilih ya, jika tidak bisa dipilih tidak. Selanjutnya adalah rasa sakit di bagian mata. Bisa dipilih ya dan tidak. Ada dua opsi. Selanjutnya adalah nyeri otot. Sama, bisa dipilih ya dan tidak. Selanjutnya adalah rasa metalik dalam mulut. Bisa dipilih ya dan tidak. Selanjutnya adalah hilang nafsu makan. Bisa dipilih ya dan tidak juga. Untuk selanjutnya, rasa mual dan muntah juga bisa dipilih ya dan tidak. Terus selanjutnya adalah diare. Bisa dipilih ya dan tidak juga. Selanjutnya adalah kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin dengan inputan maksimal 40 dan minimal adalah 0.
Selanjutnya adalah kadar hemoglobin terbagi lagi menjadi wanita dan pria. Untuk wanita dengan umur dewasa memiliki kadar hemoglobin 12 sampai dengan 16. Dan untuk pria dewasa memiliki kadar hemoglobin 13 sampai dengan 17. Dan untuk anak-anak memiliki kadar hemoglobin 15,5 sampai dengan 11,5. Untuk remaja memiliki kadar hemoglobin 12 sampai dengan 16. Untuk kadar hemaktorit memiliki inputan maksimal 100. Kadar hemaktorit terbagi juga menjadi wanita, pria, dan anak-anak. Untuk wanita usia dewasa memiliki kadar hemaktorit 36 sampai dengan 46. Sedangkan untuk pria dewasa memiliki kadar hemaktorit 41 sampai dengan 53. Dan juga anak-anak memiliki kadar hemaktorit 35 sampai dengan 45. Untuk umur remaja memiliki kadar hemaktorit 35 sampai dengan 45. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Prasetya Cisaputra, NIM saya ASBES 2021 13564. Di sini terdapat platelet sama dengan ST number input, kadar trombosit, memiliki min value 0 dan memiliki max value yaitu 1000. Ini terdapat kondisi yaitu jika umur dewasa dan memiliki rentang platelet dari 150 sampai 400, atau umur remaja memiliki rentang platelet yaitu 150 sampai 450. Dengue plateletnya sama dengan 0. If umur sama dengan umur anak-anak memiliki rentang 150 sampai dengan 450, dengue plateletnya sama dengan 0. Else dengue plateletnya sama dengan 1. Di sini terdapat calculate button sama dengan ST button diagnosis untuk mengeksekusi inputan yang telah diinput tadi. Kemudian di bawahnya terdapat kondisi yaitu if calculate button input data sama dengan KNN dengue dash sama dengan dengue dash, KNN dengue current time sama dengan dengue time, KNN dengue wbc sama dengan dengue underscore wbc, KNN dengue hemoglobin sama dengan dengue Wah, pantesan gue kira kotakmu habis cuy.
Tiba-tiba diem coy. Aku deg-degan banget asli. Aku kira kuotaku habis. Aduh, Mana lagi record. anjir nge-freeze. Kok tiba-tiba menghilang coy. Hilang anjir. Hilang coy anak-anaknya. Bentar, tunggu. Ada. Oh ini nih. Udah. Sorry mas, fisikku mati mas. Aduh. Dari emok Udah nanti lanjutnya dari Dari anu aja. input itu, Ya, input data. Ya, boleh dari input data. Aduh. Monggo. Input underscore data sama dengan knn dengwe dot dash titik 2 dengwe underscore day knn dengwe dot current underscore time titik 2 dengwe underscore time knn dengwe dot wbc titik 2 dengwe underscore wbc knn dengwe dot hemoglobin titik 2 dengwe underscore hemoglobin knn dengwe dot underscore hematokrit titik 2 dengwe underscore hematokrit knn dengwe dot platelet titik 2 dengwe underscore platelet dengwe dot serve underscore head c titik 21 jika serve underscore head dat sama dengan ya else 0. Dengwe dot pain underscore bain underscore the underscore is titik 21 jika pain underscore bain underscore the underscore is sama dengan ya else 0. Dengwe dot join underscore muscle underscore access titik 21 jika join muscle edge sama dengan ya else 0. Dengwe dot metallic underscore test underscore in the underscore mount titik 21 jika metallic test in the mount sama dengan ya else 0. Dengwe dot appetite underscore loss titik 21 jika appetite underscore loss sama dengan ya else 0. Dengwe dot abdominal underscore pain 1 jika abdominal underscore pain sama dengan ya else 0. Dengwe dot nausea underscore vomiting titik 21 jika nausea underscore vomiting sama dengan ya else 0. Dengwe dot diarrhea titik 21 jika diarrhea sama dengan ya else 0. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Udah ya Will, aman ya? Aman. Lanjut. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Purnama Putra Pratama dengan NIM 112021 13751. Baik, setelah tadi kita menginput data yang ada pada bagian ini, lalu inputan tersebut akan dimasukkan ke data frame. Setelah itu akan diprediksi dengan KNN predict. Lalu di sini akan ada tombol diagnosis. Diagnosis ini, diagnosis ini diambil dari perhitungan yang ada di sini dengan membandingkan inputan tadi dengan ada yang di dataset kita yang kita miliki pada data frame ini, datasetnya. Lalu setelah kita inputkan tadi seperti yang tertera pada bagian ini, kita bisa mengklik tombol diagnosis. Maka diagnosis tersebut tertulis dia tidak terjangkit demam berdarah, seperti itu pada bagian ininya. Setelah diagnosis dia akan muncul. Nah, ini hanya dengan satu inputan atau satu pasien. Jika kita memiliki dua pasien, kita bisa menginputkan ulang di sini. Misalkan di sini kita ingin memilih ini wanita, lalu di sini umurnya dewasa, kita kasih demamnya 6 hari. Lalu pada bagian Fahrenheit ini kita kasih 105. Lalu untuk sel darah putih kita kasih berapa ya? Kita kasih 5.000 deh. 5.000. Lalu pada sakit kepalanya kita kasih tidak. Pada sakit pada bagian mata displasia, jari otot iya, rasa metalik di mulut tidak, hilang nafsu makan iya, lalu sakit perut tidak, rasa mual tidak, diarenya ya. Lalu pada bagian hemoglobin dia tertera di sini, berarti di sini kita bisa kasih misalnya 15. Lalu pada bagian hematokrit kita bisa kasih misalkan 40. Lalu pada bagian trombosit kita bisa kasih trombositnya misalkan di sini 350. Jika kita sudah inputkan, kita bisa mengklik lagi tombol diagnosis ini, maka dia tersebut tidak terjangkit dan dia akan menjadi dua data seperti yang tadi kita inputkan sudah pertama kali itu terjangkit, yang kedua juga tidak terjangkit, seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari kelompok kami tentang dataset ini, tentang aplikasi ini. On cam cuy, on cam, penutupan. Oke. Cam penutupan. Off mic Will. Oke. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau lafalan yang kurang dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.